itu. Jadi supaya kita gampang aja ya bisa semuanya ikut dengan seksama lah gitu. Mungkin satu aja ya. Berdua bisa ya. Yang penting sudah punya juga saya belum. ada beberapa slide yang baru sih. Saya kasih ke ibu juga nggak apa-apa ya. Siapa tahu bisa kasih ke orang lain. Punten. Masih ada sisa. Oke. Tenang. Ternyata lebih dari cukup ya. Nggak apa-apa. Semuanya sudah dapat ya? Siapa? Oh, Arbi. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita berdoa sekali lagi ya. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang maha pengasih, belas kasihan dan juga panjang sabar dengan kami manusia berdosa dan fana ini. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Kasihlah Roh Kudus-Mu yang kami sangat butuhkan agar kami selalu punya pengertian yang dalam sekali tentang apa yang Engkau mau dari kami, dan supaya kami juga di kemudian hari bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Simpanlah kata-kata-Mu dalam mulutku ya Tuhan, agar apapun yang disampaikan adalah sesuai dengan firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, biarlah roti hidup ini menjadi penuntun bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kehendak-Mu dalam kehidupan kami jadi, dan kami juga selalu menuruti apa kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, saya merasa bahwa Tuhan bekerja luar biasa hari ini karena tadi saya melihat apa yang dikatakan sama Brother Arbi dan semuanya di sini, ya, terutama juga Brother Buntaran, adalah apa yang saya akan sampaikan pada hari ini gitu di firman ini. Ini menurut saya sesuatu yang kita semua butuhkan. Terutama saya sendiri juga, karena waktu saya mempersiapkan khotbah ini, sebetulnya saya diusik hatinya, ditusuk, bahwa saya masih banyak sekali kekurangan. Ya, saya yakin mungkin semua di antara kita juga merasa demikian ya, bahwa kita masih jauh dari kesempurnaan. Apa yang tadi dikatakan sama Brother Bundaran itu benar sekali. Kita tidak membawa apa-apa ke surga, betul nggak? Kita misalnya punya kekayaan, punya rumah, punya apa, kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya karakter kita, ya. Jadi orang yang menulis buku ini, ya, Jim Hornberger, dia juga mengatakan, saya mau mencari Tuhan, apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa selamat. Karena, mungkin cerita dulu, Jim itu sebetulnya siapa? Jim itu dididik secara Kristiani, boleh dikatakan. Ya, salah satu orang tuanya Protestan, salah satunya itu Katolik. Dan dia dipaksa harus ke gereja setiap minggu. Pokoknya kata mamanya, saya tidak mau tahu, kamu harus ke gereja. Cuma tahu sendiri kan anak muda kadang-kadang, malas, mama ngapain saya ke gereja? Saya juga tidak dapat apa-apa di sana gitu. Tapi pokoknya kata mamanya, kamu selama di rumah ini harus ke gereja. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ketika dia sudah menikah, punya istri, punya anak sendiri, apakah dia masih ke gereja? Tidak, dia bilang, wah sekarang saya bebas. Saya tidak ada mama, tidak ada papa yang bilang kamu harus ke gereja. Jadi saya tidak mau. Saya tidak butuh gereja. Ngapain? Di sana juga saya tidak dapat apa-apa. Nah, sebagai pengantar, saya mau kita berpikir, ya, merenungkan, mencerna terlebih dahulu. Apakah kita, ya, orang berdosa pada akhir zaman ini cenderung mengejar hal-hal duniawi atau hal-hal rohani? Coba. Mungkin kita sudah imannya kuat, seperti misalnya tadi Caleb dan Joshua. Kita sudah punya iman yang seperti raksasa. Tapi mungkin juga tidak. Mungkin kita masih sering jatuh dan mengejar hal-hal duniawi dibandingkan hal-hal rohani. Apakah kita secara naluriah, secara alamiah, ya, suka melakukan kehendak sendiri atau menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan? Coba.
Kalau secara naluriah bagaimana? Kita cenderung pengen melakukan apa yang kita mau atau apa yang Tuhan mau? Yang kita mau kan? Saya juga sering mikir, aduh Tuhan, saya masih jauh sekali ya dari yang kesempurnaan yang dituntut dari kita, ya, karena kita masih sering mengejar hal-hal duniawi. Apakah setan melakukan segala upaya untuk menjatuhkan kita? Oh yeah. Kadang-kadang dibilang, setan itu mah mitos, jangan percayalah, mana ada setan gitu, ya kan? Dia senang sekali kita bilang begitu, karena kita anggap nggak ada itu setannya, tapi sebetulnya ada, agen-agennya ada juga. Manusia pun bisa merupakan agen setan, ya betul nggak? Supaya kita jatuh, banyak itu, ya. Apakah prioritas kita dalam hidup? Uang, keluarga, hiburan, apa? Ya. Nah, di slide berikutnya dibilang Tuhan ingin kita setia kepadanya dan tidak ada Allah lain. Jadi Allah lain itu bukan seperti dulu ya, patung-patungnya ya dan sebagainya, bukan. Tapi kalau kita misalnya cenderung memprioritaskan uang atau keluarga atau temannya atau hiburannya, apakah itu boleh dikatakan Allah lain nggak? Boleh saya katakan itu sebetulnya penyembahan berhala. Boleh nggak? Kadang-kadang kita mikir penyembahan berhala, itu mah kayak orang Katolik lah. Mereka ke gereja, suka berlutut di depan patung Maria, terus berdoa gitu, minta segala berkat gitu. Bukan itu aja kan? Ya kan? Yang seperti uang, teman, hiburan dan sebagainya bisa merupakan penyembahan berhala juga kan? Kalau kita misalnya memprioritaskan uang, atau misalnya teman atau hiburan di atas Tuhan, apakah kita melanggar ke-10 hukum? Melanggar nggak? Melanggar kan, karena kita sebetulnya penyembahan berhala. Tapi meskipun demikian, meskipun kita sebagai manusia masih sering kali jatuh, masih sering kali mengejar hal-hal yang fana, yang duniawi, bagaimana dengan Tuhan sikapnya? Apakah dia masih mengejar kita? Masih mencari kita? Masih mengeletik hati kita? Masih nggak? Oh masih. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya kan? Di Yesaya 65:24 juga dikatakan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ya, tetap dia akan mencari kita, ya. Dan di Wahyu 3:20, kayaknya semua orang tahu ya. Ini salah satu ayat favorit saya. Ya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Berarti Yesus ada di mana? Kalau kita membaca ayat ini, Yesus ada di mana? Di luar. Di luar, betul sekali. Di luar apa? Di luar? Di luar? Di luar pintu. Ya kan? Jadi siapa yang buka pintu itu? Harus kita di dalam. Kita sendiri kan? Dia ketok. Tapi kalau kita tidak mau buka bagaimana? Apakah dia bisa masuk? Harus didobrak. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Ya kan? Harus kita yang buka pintunya. Karena kalau tidak, dia tidak akan memaksa, betul nggak? Ya. Tidak pernah memaksa. Ya, itu bukan sikap Tuhan. Kalau setan iya memaksa. Ya, kalau kita misalnya sudah menjual jiwanya kepada setan, ada nggak orang seperti itu? Ada nggak? Kalau misalnya mau menjadi populer, menjadi banyak uang, misalnya penyanyi, banyak sekali yang menjual jiwanya ke setan. Ya, secara terbuka mereka mengakui. Ya, saya tidak akan sebut namanya, tapi saya sudah melihat di berbagai video itu. Mereka mengakui, oh ya, I've sold my soul to the devil. Saya sudah menjual jiwa saya ke setan. Supaya apa? Oh, supaya saya populer, banyak uang, banyak disukai orang. Ya kan? Nah itu. Nah, kita misalnya punya anak. Apakah misalnya dia sudah gede, sudah menikah, punya anak juga. Apakah kita masih rindu sama dia? Masih enggak? Apakah kita masih menunggu kabarnya dari dia? Oh, masih selalu sayang. Seorang ibu, ya, Selvina, betul kan? Dia selalu
mengingat anaknya. Dimanapun anaknya pasti ingat itu. Itu ibunya selalu begitu. Bapaknya juga pasti ya. Tapi beda ya. Seorang ibu katanya cintanya itu beda ya terhadap anaknya. Karena dia mengandung. Itu dia. Karena dia mengandung, dia melahirkan kan. Beda kan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ya, bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Apakah Tuhan meninggalkan aja? Apakah dia bilang, sudahlah, kamu salah sendiri sih, kamu nggak mau nurut, udah cari sendiri aja lah gitu. Tuhan begitu? Oh tidak, dia melakukan apa? Dia mencari. Bahkan dia mengatakan di Alkitabnya, dia bilang apa? Di manakah engkau? Ya, apakah dia tahu nggak mereka di mana? Oh tahu, pasti tahu. Ya, tapi dia membutuhkan apa? Respons. Dia membutuhkan respons. Nah demikian pula dengan kita. Kalau misalnya Tuhan itu mengetok pintu, pintunya itu secara literal nggak? Kita harus mengerti. Pintu hati. Pintu hati, dia mengetok pintu hati kita. Nah sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau ikut atau tidak? Betul nggak? Jangan seperti itu. Ya, saya jujur aja, mungkin Anda melihat, wah boleh, wah pasti banyak duit itu. Oh tidak, tidak. 10 tahun pertama saya di Indonesia, istri saya tahu perjuangannya. Itu saya melihat banyak salju hitam kita bilang. Apakah itu ungkapan di Indonesia? Enggak ya? Boleh suka omong begitu. Saya melihat banyak salju hitam, itu artinya saya benar-benar kesusahan. Ya, saya waktu itu dosen. Dan orang pikir, wah gaji ini dosen pasti gede. Saya 2,2 juta gajinya. Kan sesuatu yang mereka akan ikut. Nah mereka kalau di sekolah misalnya, punya teman-teman yang kurang benar, ya itu dia, pasti ada pengaruhnya terhadap mereka. Dan kita yang di rumah susah-susah nantinya. Ya, ya kalau kita misalnya main ke alam misalnya, apakah merasa lebih tenang nggak? Khususnya orang kota ya, kalau orang kota pasti main ke kampung dia, karena dia cari tenang, dia cari alam, ya. Nah itu pun yang diinginkan sama Tuhan untuk kita, supaya kita hidup lebih tenang, ya. Nah lalu dia tanya Jim, apakah cukup saya percaya aja sama Yesus? Cukup nggak? Kalau kita melihat ayat-ayatnya di Alkitab banyak sekali kan, ya percaya. Ya, cukup nggak percaya? Cukup nggak? Tidak. Saya percaya sama Yesus aja. Udah, saya pasti selamat. Benar nggak? Belum tentu. Apakah setan percaya sama Yesus? Percaya. Dulu itu setannya siapa di surga? Apa namanya? Lucifer. Dia itu paling dekat sama Tuhan Yesus. Betul nggak? Tangan kanannya boleh dikatakan lah, ya kalau bahasa sekarang. Ya, dia kenal betul itu. Tapi apakah dia selamat? Apakah dia selamat? Lucifernya? Oh tidak. Jadi percaya saja tidak cukup kan gitu. Nah, ada yang dibutuhkan. Ya. Nah, ada satu slide itu, kita semua masih dalam proses. Setuju nggak? Setuju nggak? Kadang-kadang ya, kalau kita benar-benar sendiri gitu, di kamar atau di mana, terus kita mulai merenungkan hidup kita, aduh, parah nggak? Ya, nggak ada yang bisa disombongkan sama kita, nggak ada sama sekali, nggak ada. Kita itu sungguh-sungguh orang berdosa, gitu kan? Nah, kalau misalnya saya kasih contohnya, berlian nih, berlian itu langsung jadi nggak? Kita gali nggak langsung? Oh tidak, perlu proses kan? Dia harus dikikis, dia harus diasah, supaya apa? Supaya cantik mengkilap kan? Berliannya itu baru ada nilainya. Nah kita sendiri bagaimana? Kita sendiri juga begitu kan? Kita harus dikikis karakternya, kita harus diasah. Itu nyaman nggak? Nyaman nggak? Kalau kita melihat diri sendiri misalnya kekurangannya, kejelekannya, nyaman nggak itu? Tidak nyaman kan? Kadang-kadang menyakitkan nggak? Menyakitkan kan? Jadi kita butuh siapa sebetulnya untuk pengikisannya, pengasahannya? Kita butuh siapa? Butuh Yesus, Pak.
Betul sekali. Butuh orang lain? Butuh orang lain? Besi, menajamkan besi. Itu dia. Ya, ini agak pertanyaan yang menyesatkan ya. Ya, butuh Yesus pasti itu. Tapi butuh orang lain, ya butuh orang lain juga untuk mengingatkan. Ya, tadi Dr. Arbi mengatakan, kadang-kadang istrinya bilang, ingat, ya kan, jangan begitu. Nah itu kita butuh, ya kan, saling mengingatkan, saling menasihati, ya. Nah, terkadang, nah ini penting sekali slide ini. Terkadang kita menjawab panggilan Tuhan agar hati kita menyerah. Dan Tuhan dapat membawa kita lebih dalam. Di lain waktu kita menolak. Betul nggak? Saya kasih contohnya. Kalau misalnya yang baru gabung di Advent atau yang lama pun masih bergumul kadang-kadang dengan beberapa hal. Misalnya Sabat, saya masih kerja nggak? Pergumulan nggak untuk berapa orang? Karena mungkin bos Anda bilang, kalau kamu mau kerja untuk saya, Sabtu kamu harus kerja ya. Ya tapi saya ini Pak, ini saya umat Advent. Umat Advent apa itu? Ya yang berbakti pada hari Sabtu. Nah bagaimana? Bagaimana kita kalau dia tetap bersikuku? Enggak, kamu harus kerja pada hari Sabtu. Apakah kita tetap kerja? Atau kita ikut Tuhan saja? Bagaimana? Pergumulan enggak? Pergumulan kan? Nah itu masih ada. Kita ikut Tuhan atau kita menolaknya? Itu kan contohnya. Misalnya makanan halal dan haram. Misalnya ada yang masuk Advent, dia dulu itu senang sekali makan babi, B2. Susah nggak menghilangkan itu? Susah. Saya kenal orang Advent masih makan B2, padahal udah Advent juga. Masih bergumul. Apakah kita menghakimi dia? Oh tidak. Tidak. Itu merupakan pergumulan dia. Ya kan? Mudah-mudahan dengan bantuan Tuhan dia bisa menghilangkan itu. Orang ya tahu kan? Selain babi mereka suka makan anjing. Wah, tidak makan anjing kayaknya itu lebih baik mati aja ya gitu. Ya kan? Ada kan orang kayak gitu? Saya punya teman itu makan kodok, makan ular, seneng gitu. Nah, itu kadang-kadang susah itu, ya. Persepuluhan. Saya pun awalnya saya mengakui ya. 3 tahun pertama boleh dikatakan persepuluhan saya nggak mau kasih. Istri saya juga bilang, ngapain kasih persepuluhan? Kamu yang kerja juga capek-capek katanya gitu. Iya juga ya, gitu kan? Ya. Tapi ujung-ujungnya saya mulai belajar. Saya benar-benar pengen tahu ini benar nggak? Harus kasih nggak ini? Dan kenapa harus kasih gitu? Dan ada satu ayat itu Tuhan mengatakan, ujilah aku dan lihat apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit. Wah, saya bilang, ini saya mau coba ini. Saya uji kamu ya Tuhan. Sekarang saya akan kasih. Ya kan? Persepuluhan. Kalau nggak kasih berarti bohong ini. Ya kan? Ternyata apa? Malah kasih, malah rezekinya makin banyak. Benar itu. Ya kan? Dan kita kasih persembahan pun nggak usah takut. Kasih pasti dilipat gandakan. Saya jamin. Saya merasa sendiri itu. Benar itu. Saya sudah 5 tahun keluar pekerjaan. Tidak pernah saya kekurangan makan. Tidak pernah saya pinjam ke Arbi. Betul nggak, brother? Ya kan? Tidak masalah. Tuhan menyediakan. Benar itu. Ya kan? Nah, ada gambarnya kalau Anda melihat di bawah ini. Ada gambarnya. Ya. Orang ini pun, mungkin Anda tahu, mungkin tidak. Orang ini pun mengalaminya. Dia itu sombong. Tuhan itu saya nggak perlu itu, apain lah gitu. Ya kan? Tapi akhirnya dia mengakui Tuhan. Siapa ini? Ada yang tahu nggak? Orang ini menjadi seperti binatang katanya di Alkitabnya itu. Dan makan rumput bersama mereka. Siapa itu? Nebukadnezar. Ya. Dia melihat Babylon yang saya bangun ini. Hebat kan saya? Ngapain saya perlu Tuhan? Ya kan, saya yang kerjain semua, gitu kan. Tapi akhirnya dia harus mengakui juga Tuhan itu, Tuhannya Daniel itu Tuhan yang sesungguhnya, ya. Nah, si Jim ini lebih jauh tertanya lagi. Sebetulnya kalau saya mau menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya, yang sejati, saya harus lakukan apa? Nah, kalau saya mau ikut Yesus, sebetulnya paling gampang
Saya lihat siapa? Contoh siapa? Teladan siapa? Ya Yesus. Ya kan? Kalau bahasa Inggris kita mengatakan what would Jesus do? Ya kan? Apa yang Yesus akan lakukan? Ya kita ikut aja. Nah, Yesus itu dalam hidupnya dia melakukan apa? Pagi-pagi dia sering apa? Berdoa di tempat yang sunyi. Betul sekali. Kita pun sebetulnya seharusnya begitu. Saya juga belajar susah payah, ya, seperti tadi bilang, kalau dulu kita bangun misalnya jam 8, sekarang kita bangun jam 4, jam 5, dan benar dia tidak bohong. Karena saya suka lihat renungannya dikirim jam 4, jam 5, saya suka lihat benar itu. Ya, berarti saya tahu udah bangun nih, ya kan? Dan itu benar, waktu yang paling sunyi, yang paling cocok untuk kita berdoa dan menyerahkan kehidupan kita setiap pagi kepada Yesus adalah pada pagi hari. Betul sekali itu. Yesus pun demikian, ya. Aha. Nah, di mana kita cari Yesus? Di mana? Kan Yesus sekarang sudah tidak ada di kita. Betul nggak? Dia tidak hidup bersama kita lagi. Di mana kita cari Yesus? Di mana kita cari Tuhan? Di mana? Ya, yang paling gampang kita cari di Alkitab, di firman Tuhan. Itulah di mana kita cari Yesus. Betul nggak? Juga kalau kita misalnya pergi, kita bisa melihat Tuhan, ya, keajaibannya tadi dinyanyikan, ya. Kita cari di alam semesta. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya kan, dia menyediakan gunung, pantai, bunga-bunga dan sebagainya. Itu semua untuk kita. Ya, binatang-binatang peliharaan, misalnya anjing, ada yang suka kucing, ada yang suka apa gitu. Itu untuk kita semua itu. Ya. Juga providence. Apa itu bahasa Indonesia? Providence. Pemeliharaan. Tadi seperti saya bilang, hal-hal kecil kalau kita benar-benar mau sadar, mau lihat gitu, wah, itu Tuhan yang bekerja bagi kita. Dia menjauhkan bahaya dari kita. Dia menyediakan rezeki untuk kita. Dia menempatkan orang di hidup kita yang benar-benar menguatkan kita. Itu semuanya pemeliharaan Tuhan yang kita kadang-kadang tidak sadar. Ya, tapi kalau kita melihat, oh ya, benar, itu tangan Tuhan yang bekerja di kita. Ya. Nah, kita perlu belajar itu. Tidak gampang. Ya, membiarkan roh menuntun kita. Karena roh itu apa? Kata Yesus, saya akan mengirim, apa dia bilang? Penolong. Itunya, Roh Kudus itu sangat penting. Apalagi pada akhir zaman ini. Tanpa roh itu kita tidak akan selamat gitu. Karena dia selalu membimbing kita. Betulkah begitu? Nah, kenapa ini begitu sulit untuk dilakukan? Untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus seluruhnya. Dan bilang, oke, aku milik kamu. Silakan. Do whatever you want. Lakukan apa yang Anda pikir perlu di hidup saya. Kenapa begitu susah itu? Kenapa? Gampang nggak menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus? Gampang nggak? Enggak. Kok kenapa susah ya? Sifat tadi yang bekerja mengalami semua itu. Kita cenderung pengen mengendalikan hidup kita sendiri nggak? Betul. Ya kan? Hidup saya gitu. Mau saya, gitu kan? Enaknya ya, jeleknya gitu, ya kan? Tapi tidak begitu kan kita orang Kristen. Kita itu harus menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus, ya. Nah, di sini ada slide-nya. Ini penting sekali. Sampai saya kasih stabilo juga. Ini penting sekali, ya. Mungkin Brother Efu bisa baca. Dapat nggak yang ini? Yang huruf besar itu? Perempuan. Ya. Brother Abi aja, nggak apa-apa. Dapat? Pertempuran. Halaman 7, Pak. Halaman 7 yang kebacakan ya, Pak. Ya. Pertempuran melawan diri sendiri adalah pertempuran terbesar yang pernah ada. Penyerahan diri, menyerahkan semua kepada kehendak Allah, memerlukan perjuangan.
Tetapi jiwa harus tunduk kepada Allah sebelum dapat diperbaharui dalam kekudusan. Ya. Step this Ya, setuju nggak? Itu yang paling susah itu. Itu hari demi hari kita harus bertempur dengan diri sendiri gitu. Kita nggak usah lihat orang lain lah. Betulin diri sendiri dulu lah. Gampang lah lihat orang lain. Tapi diri sendiri bagaimana gitu? Udah benar nggak? Ya kan? Nah itu dia pertempuran ini. Dan Yesus juga bilang, kalau Anda mau menjadi seorang Kristen, pengikut saya, Anda harus memikul salib ya sampai 6 kali ya. Kalau kita baca Alkitab itu sampai 6 kali itu dituliskan. Tapi pengertian akan memikul salib itu kadang-kadang artinya tidak begitu dimengerti oleh kita ya. Sebetulnya salib apa yang kita mikul itu? Salib apa? Pelayanan. Di antaranya, betul? Betul? Salib apa? Sebetulnya kematian terhadap diri sendiri. Itu yang salibnya, kematian terhadap diri sendiri. Selama kita masih hidup, apakah Yesus bisa masuk? Tidak bisa. Apakah kita bisa menjadi manusia baru kalau Yesus belum hidup di dalam kita? Tidak bisa. Karena tidak ada tempatnya. Ya kan? Kalau masih dipenuhi dengan kemauan kita, ego kita, ya kan, dan sebagainya, dosa kita, ya Yesus susah masuk. Dia bilang, ya saya mau masuk tapi kelihatannya ya masih banyak halangan-halangan ini. Ya kan? Ego kamu di mana ini? Selama kamu masih, wah ini saya hebat apa gitu, ya, saya nggak bisa masuk. Ya kan? Selama kamu masih mau hidup seperti kamu mau sendiri gitu, ya susah, saya nggak bisa masuk. Ya. Nah ini terakhir ini juga sangat-sangat penting kesimpulannya. Saya nggak mau terlalu lama juga karena saya tidak tahu biasanya sampai jam berapa di sini. Nah, ketika manusia yang dikejar dan dimenangkan oleh cinta Tuhan memilih untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka di saat itulah ia menjadi seorang Kristen dan pada hakikatnya menikah istilahnya, ya menikah dengan Tuhan. Karena Tuhan ketika dia datang kembali di awannya, dia datang sebagai apa? Sebagai pengantin pria. Dan dia mau menjemput siapa? Pengantin wanita. Pengantin wanita siapa? Gereja, kita sendiri. Kita sendiri. Ya kan? Makanya kita seolah-olah itu menikah dengan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus. Tapi itu terjadi ketika dia datang atau sebelumnya? Tadi juga Brother Buntaran bilang kan? Sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus datang. Jangan pikir, kita itu orang Advent, tahulah. Nanti sebentar lagi ada apa? Ada hukum hari Minggu. Ntar aja saya siap lah. Sekarang mah nggak usah lah, saya mau enak-enak aja gitu. Betul nggak? Ya kan? Toh nanti katanya ada curahan Roh Kudus katanya gitu. The latter rain. Tenang aja, nanti saya dibantu gitu. Tapi kalau kita belum menyerahkan diri kepada Yesus sepenuhnya, apa mungkin kita dapat latter rain, hujan akhir nanti? Kita dapat nggak? Apakah kita akan siap nggak? Oh tidak, tidak. Jadi kita harus menyiapkan dari sekarang. Saya juga sendiri kalau saya makin baca gitu Roh Nubuat, Alkitab gitu, saya sendiri kadang-kadang pikir, wah ini gawat. Gawat nih. Kita harus siap-siap loh. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Setan tahu loh. Waktunya singkat. Makanya dia bereaksi di dalam alam, di dalam orang itu. Wah, terlihat sekali gitu. Tapi kita kadang-kadang sudah sadar nggak? Sudah siap nggak? Ya kan? Nah itu dia kan? Nah, dalam pernikahan ini, diri sendiri harus mati. Sekali lagi. Kita itu harus mati, susah sekali. Ya, berat itu, proses. Dan tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menempati tempat lebih tinggi di hati selain Tuhan. Boleh nggak suami atau istri saya punya tempat yang lebih tinggi dibandingkan Tuhan? Boleh nggak? Atau anak, boleh nggak? Boleh nggak? Wah kejam ya. Tapi memang harus begitu ya. Gitu.
Mungkin nggak? Ada mungkin nggak? Misalnya istri atau suami selamat, tapi pasangannya enggak. Mungkin nggak? Bisa. Oh, bisa aja. Kita tidak diselamatkan secara keluarga atau secara gereja atau secara apa, ya. Tapi kita secara diri sendiri. Jadi itu perjuangannya yang kita harus alami diri sendiri. Jangan serahkan kepada orang lain. Tidak akan bisa, ya kan? Kita harus melakukannya sendiri, ya. Hanya setelah penyerahan penuh, barulah pengambilan nama Kristus mempunyai arti yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, kita di sini masing-masing punya musuh yang sangat-sangat besar. Siapa itu? Diri kita sendiri, ya kan? Setan juga musuh, tapi diri sendiri lebih besar lagi, ya kan? Kita harus mengalahkan diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus mati terhadap diri sendiri dulu, ya. Dan saya senang sekali tadi, siapa yang bilang? Brother Arbi ya kayaknya kalau nggak salah ya. Di Roh Nubuat kita melihat adalah baik bagi kita untuk menggunakan waktu 1 jam setiap hari untuk merenungkan hidup Kristus. Ya. Saya juga lagi baca buku mengenai Roger Morneau, itu bukunya bagus sekali, saya bisa merekomendasikan itu. Dia bilang, setelah saya diselamatkan oleh Yesus, karena dulu itu dia memuja setan, dan dia itu suka panggil-panggil roh-roh yang jahat untuk kesuksesan dan sebagainya. Ya, dia anggota Secret Society dan sebagainya gitu. Dia keluar, puji Tuhan, oleh 2 orang sepasang suami istri yang membantu dia, yang mengajar Alkitabnya. Dan dia mengatakan, setelah itu saya setiap hari baca Matius pasal 26-27. Kehidupan Kristus, tapi terutama itu ketika dia mau diadili dan disalibkan gitu. Supaya saya benar-benar tahu betapa besar pengorbanan Yesus untuk saya gitu. Supaya saya benar-benar juga mau menyerahkan hidupnya bagi Yesus, ya. Pokoknya intinya berjalanlah bersama Yesus. Ada lagunya juga kan kita kan? Himne ada kan? Itu juga ya. Pandanglah pada Yesus. Ada kan lagunya? Ada kan? Nah itulah ya yang saya mau titip sama Anda. Tetaplah lihat Yesus. Jangan maunya kita sendiri, ya ego kita sendiri. Tapi kita harus bikin tempat di dalam hati kita. Karena ingat, Yesus itu selalu mengetok. Jangan menolaknya, ya sampai ke hati kita itu menjadi sangat-sangat keras. Dan sampai kita tidak mendengar suara siapa? Roh Kudus lagi. Ya, semoga kita semuanya bisa menjadi seorang Kristen sejati ya. Amin. Puji Tuhan, kita kalau besok kita lakukan 174